Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, remaja dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu ke-16 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam dari Pendeta dan Majelis HKBP Durensawit. Selamat Hari Minggu. Minggu ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Melalui topik minggu ini, kita diarahkan untuk memelihara ciptaan, sebab Tuhan telah mengatur kita harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Karena itu kita tidak hanya mengambil hasil tanah saja, tetapi harus mengusahakan agar ciptaan yang lain juga tetap hidup. Ternak dan segala yang bernapas di atas tanah, maka dari semua itu akan terpancar kemuliaan Tuhan. Karena itu kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setianya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Marilah kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 3 ayat 1, terpujilah Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 4, Kudaki Jalan Mulia. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum kedua dan maksudnya. Hukum kedua, jangan perbuat bagiku patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 2, Mampirlah dengan doaku. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Engkau telah mengatur dalam firman-Mu bahwa kami harus memelihara ciptaan-Mu, sebab bukan hanya kami saja yang boleh hidup, melainkan semua orang, baik orang asing, orang upahan, dan semua yang bernapas di atas bumi ini. Namun karena desakan kebutuhan sehari-hari ditambah dampak COVID-19 saat ini, kami masing-masing hanya mementingkan diri kami sendiri, kurang memperhatikan lingkungan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami
untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 435 ayat 1 dan 4, Marolopolop Todiki. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari BN nomor 729. Yesus berpesan. Yesus berpesan.
kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi BN nomor 743 ayat 2, Ya Tuhan pimpinlah, sambil mengumpulkan persembahan pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas, Shalom. Firman Tuhan yang menjadi teks khotbah bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian bunyinya. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun,
sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Jobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Jobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu, janganlah kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Jobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam bulan tahun Jobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan pada minggu pertama setelah Trinitatis. Tuhan mengatur dan memelihara seluruh ciptaannya sedemikian baik dan sempurna. Ia membuat tatanan yang sungguh rapi bagi seluruh ciptaannya. Dan itulah kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 itu. Yang berbunyi demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ini mau mengatakan kepada kita saudara-saudara bahwa apa yang Tuhan jadikan, apa yang Dia ciptakan sungguh sempurna adanya, sesuai dengan pikiran Tuhan sendiri. Bahkan manusia itu dikatakan diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Sesuatu yang luar biasa, dan bila kita bandingkan dengan ciptaan lainnya, maka manusia itu adalah ciptaan yang sungguh-sungguh mulia adanya daripada ciptaan yang lain. Termasuk Tuhan juga memelihara kehidupan manusia dan umatnya sendiri bangsa Israel dalam perjalanan kembali dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian 40 tahun lamanya. Tuhan memelihara kehidupan mereka dengan sungguh-sungguh sempurna. Meskipun Alkitab menceritakan kepada kita, ada kalanya, ada saatnya di mana Tuhan memang memperhadapkan bangsa itu kepada realita kehidupan yang terkadang manis dan terkadang pahit, tetapi di situ Allah memelihara umatnya sekali lagi dalam kesempurnaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan membawa umatnya pulang dari Mesir ke tanah perjanjian itu, yang kita katakan tadi terkadang mengalami hidup manis dan pahit, ada tantangan, bahkan ada ancaman, tetapi di sana Tuhan sedang menguji kehidupan umatnya dan mempersiapkan mereka menjadi umat yang tangguh menghadapi segala perjalanan kehidupan ini. Khotbah kita hari ini mengingatkan kita bahwa pemeliharaan Tuhan itu terus berlanjut sampai bangsa itu tiba di tanah perjanjian. Namun Allah berfirman, sebelum mereka sampai di tanah perjanjian itu, ada hal yang harus mereka kerjakan. Dan ini adalah perintah Tuhan untuk mereka lakukan. Tidak hanya untuk didengar, tetapi untuk dilakukan. Yang pertama, Tuhan berfirman melalui Musa kepada umat Israel, bahwa bila mana mereka telah sampai di tanah perjanjian itu, maka satu hal yang mereka harus perhatikan adalah bagaimana mereka bekerja selama 6 tahun, dan pada tahun yang ke-7 yang dikatakan tahun Sabat itu harus ada tahun perhentian di mana tanah itu harus diberi istirahat, tidak boleh dikelola. Dan ini memang menunjukkan kepada kita bahwa
Tuhan memelihara umatnya melalui tanah yang dia persiapkan untuk menjadi kehidupan daripada umat itu. Jadi harus ada saat di mana tanah itu dibiarkan tidak dikerjakan pada tahun yang ke-7. Sebab Tuhan sendiri berkata harus ada 1 tahun yang dikatakan tahun Sabat itu, di mana tanah itu harus istirahat, tidak boleh dikelola. Jadi selama 6 tahun saudara-saudara mereka harus bekerja dengan baik, dengan tekun, dengan giat. Mereka harus melakukan pekerjaan itu di dalam Tuhan dengan disiplin waktu. Tetapi pada tahun yang ke-7 mereka harus beristirahat. Inilah yang kita katakan bahwa istilah Sabat itu pun kalau kita ingat dalam hukum Taurat yang ke-4 dikatakan 6 hari lamanya engkau bekerja. Tetapi pada hari yang ke-7 kita harus beristirahat sebab itu adalah hari peristirahatan Tuhan. Jadi istilah Sabat ini mengingatkan kita ada saat di mana kita harus beristirahat. Dan tidak hanya manusia beristirahat, tetapi tanah itu pun harus diberikan kesempatan beristirahat. Tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dikelola. Tetapi mungkin satu pertanyaan yang timbul dalam diri kita sebagai manusia, kalau mereka bekerja selama 6 tahun, dan tahun ke-7 tidak boleh bekerja. Pertanyaannya adalah, dari manakah mereka bisa makan? Dan kalau kita refleksikan dengan kehidupan kita, mungkin pertanyaan itu juga adalah pertanyaan kita. Pada tahun yang ke-7 tidak boleh bekerja. Dari manakah mereka harus makan? Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, disinilah rahasia kekuatan Allah untuk memelihara umatnya. Jadi kalau Tuhan katakan berhenti pada tahun yang ke-7 merupakan tahun Sabat, itu tidak berarti Allah membiarkan umatnya tidak makan atau dalam situasi kelaparan, tidak. Tetapi kalau kita boleh membaca Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-21 dikatakan di sana bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya kepada umat itu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Jadi Bapak Ibu boleh bayangkan bahwa kalau Tuhan katakan 1 tahun itu menjadi pergumulan manusia, persoalan manusia, pertanyaan manusia, bagaimana mereka makan, Tuhan katakan pada tahun yang ke-6, aku akan memerintahkan tanah untuk memberikan hasilnya untuk 3 tahun. Saudaraku dikasihi Tuhan, disinilah kita belajar sebagai manusia ciptaan Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan sendiri, bahwa kebahagiaan kita, kesejahteraan manusia itu tidak terletak pada kekuatannya, bagaimana dia boleh meraih segala sesuatu tanpa campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, tahun Sabat yang diaturkan oleh Tuhan sendiri bukan soal sebuah tradisi saja, tetapi mau mengingatkan manusia bahwa kekuatan manusia, akal pikiran manusia tidak cukup untuk boleh memberikan mereka kebahagiaan. Sebab di balik kekuatan manusia itu ada satu kuasa yang luar biasa yang memberikan kita boleh hidup, yaitu kuasa Allah sendiri. Tetapi sekali lagi Tuhan katakan ada masa di mana tanah itu harus diberikan istirahat. Tidak boleh dikelola. Saudara boleh lihat bahwa di dalam firman Tuhan hari ini juga dikatakan bahwa apa yang tumbuh sendiri dari hasil penuaianmu, yang artinya ada sesuatu yang akan tumbuh sendiri yang terlepas dari pikiran manusia, yang tidak ditanam oleh manusia, yang tidak dikerjakan oleh manusia. Tetapi sesuatu yang tumbuh sendiri itu harus menjadi bagianmu. Kembali kita lihat bahwa kekuatan manusia itu terbatas adanya. Tetapi Tuhan mau mengatakan kepada kita, dalam keterbatasan manusia itu, ada kuasa Tuhan yang sanggup memberikan kita kesejahteraan. Jadi artinya bukan persoalan berapa lamakah kita diberikan Tuhan untuk mencari segala sesuatu. Bukan soal 6 tahun, bukan soal 6 hari, tetapi persoalannya adalah
bagaimana manusia menikmati kehidupannya di dalam aturan yang Tuhan berikan sendiri. Jadi 6 hari lamanya engkau bekerja, bagi Tuhan itu cukup untuk manusia melakukan pekerjaannya. Jadi Tuhan tidak salah mengaturkan kehidupan kita di dunia ini 6 hari kita bekerja. Mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu kita bekerja maksimal. Hari ke-7 hari Minggu kita boleh beristirahat dan kita boleh beribadah ke gereja. Persoalannya adalah bagaimana manusia menata hari-hari kehidupan itu selama 6 hari dalam kehidupannya boleh dipakai dengan baik, bekerja dengan baik, menghargai waktu yang 6 hari itu untuk melakukan segala pekerjaannya, mencari segala sesuatu kebutuhannya. Tetapi pada hari yang ke-7 itu Tuhan katakan kita harus beristirahat dari segala pekerjaannya. Sebab Tuhan pun 6 hari lamanya dia bekerja, menciptakan segala sesuatu, dan pada hari yang ke-7 dia beristirahat. Oleh karena itu Bapak Ibu, istilah Sabat dalam Alkitab tidak hanya sebuah istilah yang sederhana, tetapi istilah Sabat ini, perhentian ini, mengingatkan kita bahwa ada satu saat di mana Tuhan akan menunjukkan kekuatannya, kuasanya dalam kehidupan kita manusia yang dipelihara oleh Tuhan. Disinilah firman Tuhan yang berkata pada hari ini bahwa manusia tidak boleh meragukan kuasa Tuhan yang sanggup memelihara kehidupannya. Dalam situasi apapun, saudara-saudara, kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan yang mampu memelihara kehidupan kita, termasuk pada masa pandemi COVID ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena harta kita, bukan karena kepintaran kita. Tidak hanya negara-negara sedang berkembang, tidak hanya negara-negara miskin yang mengalami pandemi COVID ini, tetapi negara maju sekalipun yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi sekali juga tidak terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Itu artinya Amanginang, mari kita melihat dalam kehidupan kita masing-masing bahwa perintah Tuhan, berjalan dalam perintah Tuhan, berjalan dalam firman Tuhan, itulah sumber kebahagiaan kita. Berjalan di dalam instruksi daripada Tuhan, itulah kebahagiaan kita. Sebab Tuhan itu memberikan kita kehidupan bukan tanpa jaminan. Kita hidup di dunia, Tuhan berikan jaminan kepada kita. Tuhan berikan hari-hari kehidupan kita, 7 hari lamanya, 12 bulan lamanya. Tuhan berikan kita jaminan dalam kehidupan ini. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa hidup di dalam kuasa dan firman Tuhan itu. Mengimani setiap detik kehidupan kita ada di dalam kuasa daripada Allah sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahagian yang kedua dalam firman Tuhan hari ini adalah tahun Jobel. Kalau tadi dikatakan setiap 6 tahun, baru tahun yang ke-7 dinamakan tahun Sabat, tahun perhentian, maka pada bagian yang kedua ini dikatakan setiap 7 kali 7 tahun, pada tahun yang ke-50 disebutkan adalah menjadi tahun Jobel. Ada satu hal yang Tuhan katakan pada tahun Jobel itu, yang dihubungkan dengan tahun pendamaian. Di mana dalam tahun pendamaian itu, ada satu hal yang kita harus lihat bahwa bangsa Israel dikatakan mereka harus membangun kembali relasi kehidupan dengan sesamanya umat Israel. Dalam tahun pendamaian itu akan dinyatakan lewat kasih mereka kepada sesamanya. Pada tahun Jobel yang disebut tahun pembebasan itu, maka setiap orang yang menjadi budak karena hutang-hutangnya kepada seseorang, pada tahun Jobel dia harus dibebaskan dan dikembalikan kepada keluarganya. Tanah-tanah yang terjual sebelum tahun Jobel itu, maka itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Itu artinya pada tahun Jobel, tahun pembebasan itu, harus dinyatakan bahwa kasih Tuhan dalam kehidupan umat itu harus ditunjukkan dalam hubungan, dalam relasi dengan sesama mereka.
Di sana tidak ada perbudakan lagi. Segala sesuatu harus dikembalikan kepada awal, kepada pemiliknya. Termasuk tanah-tanah yang pernah dijual oleh seseorang oleh karena kemiskinan. Pada tahun Jubel itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Itu artinya pada tahun Jubel itu hubungan kita dengan sesama harus dipulihkan kembali. Sebagai pertanda bahwa hubungan kita dengan Tuhan pada tahun pendamaian itu dinyatakan lewat hubungan kita kepada manusia. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, pertanyaan yang sama boleh timbul kembali. Selama masa 6 tahun mereka bekerja, pada tahun yang ke-7 mereka harus istirahat. Dan yang kedua, selama 6 tahun mereka bekerja, pada tahun ke-50 mereka harus istirahat. Dari manakah mereka bisa makan dan minum? Kembali kepada kuasa Tuhan. Pada tahun Jubel itu, tanah harus diistirahatkan, ladang-ladang harus diistirahatkan, bahkan kebun anggur pun tidak boleh diambil hasilnya untuk dikumpulkan. Dan itulah buktinya bahwa pada tahun Jubel itu, tahun pendamaian itu, ada satu hubungan dengan Tuhan yang luar biasa, menikmati kebersamaan dalam Tuhan, bahwa Dia sanggup memberikan apa yang terbaik bagi umatnya. Tema khotbah kita pada hari Minggu ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Memelihara ciptaan bukan soal hanya dalam objek tumbuh-tumbuhan dan binatang. Tetapi lebih daripada itu lagi, bagaimana kita memelihara ciptaan Tuhan dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Bukti kasih Allah kepada kita, kita harus nyatakan kepada manusia. Bukti pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita, kita harus nyatakan lewat kasih kita kepada manusia. Memelihara ciptaan tidak dipahami dalam arti sempit, tetapi memelihara ciptaan Tuhan adalah membangun relasi yang baik terhadap sesama kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lebih memahami bahwa sebenarnya kebahagiaan orang percaya itu bukan terletak pada apa yang boleh dia raih dalam kehidupannya. Kebahagiaan umat Tuhan itu sebenarnya tidak terletak pada apa yang boleh dia kumpulkan dalam kehidupan ini. Kita masih ingat khotbah pada minggu yang lalu, tanggal 14 Juni yang lalu, tentang orang kaya yang bodoh itu. Hidup dalam ketamakan, menimbun harta, mengumpulkan harta, tetapi tidak pernah melihat bahwa harta itu harus menjadi sarana untuk membuka hubungan yang lebih luas dengan sesama manusia. Maka Tuhan katakan di dalam firman Tuhan itu, hai kamu orang kaya yang bodoh, malam ini jiwamu akan diambil. Kemanakah harta yang kau kumpulkan itu? Ayub berkata, kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, dan kita akan kembali kepada Tuhan juga tidak membawa apa-apa. Tetapi ketika Tuhan boleh mengizinkan kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa dan kita memiliki segala sesuatu saat di dunia, pergunakanlah pemberian Tuhan itu untuk membuka relasi yang lebih luas kepada sesama manusia, sebab hidup kita harus menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya kita semua pada masa pandemi COVID ini, rasa sosial kita harus semakin tinggi, melihat saudara-saudara kita yang mungkin kita harus tolong, kita harus bantu. Dan inilah wujud daripada gereja kita sekarang. Dalam beberapa kali ini kita terus memberikan sumbangan kita, bantuan kita, tidak hanya di gereja Durensawit, tetapi juga ke tempat yang lain, termasuk ke rumah sakit juga. Sebagai bukti bahwa kita tidak hanya menerima berkat dari Tuhan, tetapi berkat itu justru harus mendorong kita membuka relasi kita kepada sesama sebagai bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, marilah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mengimani bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan tentang kehidupan ini. Dan kita percaya Tuhan sanggup memberikan lebih daripada apa yang kita harapkan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada saat ini. Amin.
Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan, yang telah menyapa kami pada hari Minggu ini. Berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu ya Bapa, sebagai panggilan bagi kami untuk memelihara ciptaan, membangun relasi yang lebih luas dengan sesama kami, sebab pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, Engkau ingatkan kami supaya ada masa istirahat untuk boleh melihat bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami lebih mampu mengimani bahwa kuasa Tuhan jauh lebih tinggi, lebih hebat, lebih berkuasa daripada apa yang kami pikirkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, ajarlah kami untuk selalu hidup dalam firman-Mu, mengimani bahwa kuasa-Mu sungguh nyata dalam setiap detik perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada sekarang, yang di dalam keadaan sakit penyakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, Engkau berikan kesembuhan, Engkau pulihkan kekuatan mereka Tuhan, dan berkati tenaga para medis yang merawat orang sakit di rumah sakit. Biarlah kehidupan mereka Engkau berikan kekuatan, kesejahteraan untuk mengurus orang-orang yang sakit. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang berduka cita, yang mengalami pergumulan hidup, yang mengalami tantangan kehidupan di dunia ini. Tuhan tolong mereka, Engkau kuatkan mereka melewati masa-masa yang sulit ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun ada di dunia ini. Engkau kuatkan kami semua di dalam keyakinan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, secara khusus dalam melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, mampukan kami di saat kami sekarang sedang berjalan di dalam new normal, di tengah-tengah bangsa ini. Kuatkan kami semua, berikan kami hikmat supaya kami boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati para pemimpin kami, pemerintah kami, untuk boleh menata kehidupan bangsa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, para jemaat-Mu yang dimanapun berada hari ini. Kami mendoakan mereka semua, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak, ibu, dan lansia. Tuhan berkati kami satu persatu, berikan kami kekuatan, sukacita, dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan kita yang kedua, kita menyanyikan buku ND HKBP nomor 672, ayat 1 dan 3, Tunggodang Situtu.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami terima dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.